Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Tiara dengan NIM 2015-334, mahasiswa pengembangan masyarakat Islam semester 2A dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Baik, video kali ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah filsafat umum, yaitu talk show, yang dimana tugas ini menjelaskan 3 esai dengan tema yang berbeda. Yang pertama, saya akan menjelaskan esai yang bertemakan etika dengan tokoh filsafat Aristoteles. Mengapa setiap orang harus mengetahui etika? Karena tidak jarang orang yang berada di sekitar kita selalu menyepelekan etika, bahwa etika selalu dikaitkan dengan ilmu yang tinggi, pendidikan yang tinggi pasti beretika. Banyak sekali anak bangsa yang memiliki pikiran yang cerdas, namun sulit menunjukkan etika yang baik. Tidak sedikit pula orang-orang yang di negeri ini yang pandai berargumentasi, tapi tidak tahu cara patuh terhadap orang tua, cara beradab terhadap guru yang mengajarkan, bahkan cara beretika yang baik dengan orang yang usianya jauh di atas kita. Padahal etika sendiri merupakan cabang ilmu yang paling utama dalam filsafat. Karena di dalam etika kita bisa menilai suatu kualitas moral manusia. Di saat anak milenial yang sudah pandai berdialektika menggunakan bahasanya masing-masing atau menggunakan ciri khasnya masing-masing, namun banyak sekali yang melupakan cara beretika yang baik. Mengapa setiap orang harus paham etika? Karena menurut saya pribadi, etika merupakan suatu pendirian terhadap pandangan dunia yang kita punya dan berkaitan dengan moral, yang membantu kita memfilter mana yang baik dan tidak untuk dikerjakan sebagai manusia. Etika juga suatu jembatan antara dimensi dengan nilai-nilai, serta dapat membantu kita menentukan pendapat yang menurut kita baik. Baik sekali para filsafat yang berpandangan bahwa etika itu sangat penting. Contoh yang saya ambil adalah tokohnya, yaitu Aristoteles, yang membahas tentang etika. Menurut Aristoteles, etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Istilah lain yang identik dengan etika yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada susila, dalam kurung Sangskreta artinya lebih menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip aturan hidup sila yang lebih baik. Yang kedua yaitu akhlak, dalam bahasa Arab berarti moral, etika, dan ilmu akhlak. Aristoteles juga menjelaskan etika dalam bukunya, yaitu Nikomesia, menjelaskan tentang pembahasan etika. Yang pertama, Teminius Texicus. Pengertian etika dalam hal ini adalah etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Yang kedua ada manner and custom, membahas etika berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan atau adat yang melekat pada kodrat manusia yang terikat dengan pengertian baik dan buruk, suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Jadi begitu pentingnya untuk setiap insan memiliki etika yang baik, karena etika merupakan bekal hidup atau modal dasar kita untuk menyerap dan memilah berbagai macam ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang akan dilakukan oleh kita dalam kehidupan nanti, atau dalam kehidupan sekarang, nanti, dan seterusnya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang esai tentang cinta dengan tokoh filsafat, yaitu Gabriel Marcel. Mungkin sudah nggak asing ya mendengar kata cinta di telinga manusia. Makhluk hidup yang paling sempurna ini, semacam kita, selalu saja membahas cinta. Namun cinta tak hadir di antara manusia saja. Cinta dapat hadir di setiap makhluk Tuhan, bahkan di benda mati pun. Kadangkala manusia mencintainya, misalnya cinta pada hartanya, cinta pada barang-barang yang ia suka, dan ketika itu rusak atau menghilang, kita yang terlanjur mencintainya turut berlarut dalam kesedihan. Tapi
yang sering dibahas oleh setiap insan atau manusia pasti cinta terhadap sesama manusia, yaitu berlawanan jenis. Baik, arti cinta sendiri adalah sebuah perasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada sepasang manusia untuk saling mencintai, saling memiliki, saling memenuhi, saling pengertian. Namun cinta juga tak dapat dipaksakan. Cinta berjalan apabila perasaan yang dirasakan memiliki keikhlasan. Menurut saya sendiri, cinta yang paling tinggi kastanya yaitu adalah keikhlasan, dimana kita ikhlas untuk melengkapi, ikhlas dalam memberi, bahkan ikhlas saat menerima, serta ikhlas saat dia bahagia. Bukan cinta namanya ketika kita merasa tertekan. Bukan cinta pula namanya ketika kita merasa terkurung seperti burung di dalam sangkar. Bukankah seharusnya cinta saling memberi pengertian? Pemikiran tentang cinta juga dibahas oleh beberapa tokoh filsafat. Salah satunya yang saya ambil adalah Gabriel Marcel. Menurutnya, cintalah yang memanggil manusia untuk mengadakan hubungan yang semulanya tak ada menjadi ada. Dia merumuskan 4 tahapan cinta sebagai berikut. Yang pertama ada kerelaan, kedua ada penerimaan, ketiga ada keterlibatan, yang keempat ada kesetiaan. Di mana kerelaan adalah sebuah sikap kesediaan untuk terbuka membiarkan agar orang lain masuk dalam hubungan dengan kita. Dan penerimaan adalah sikap inisiatif memulai aktivitas dalam hubungan dengan mempersilahkan orang lain masuk dalam dunia kita. Dan keterlibatan adalah sikap yang lebih dalam lagi, karena kita ikut ambil bagian yang lain dalam hubungan itu. Dan yang paling total adalah dalam mencintai adalah kesetiaan, yang dimana ini dalam urutan keempat. Kesetiaan merupakan ikut-ikutan tanpa pendirian, melainkan kesediaan untuk keterlibatan dengan segala resiko yang ada. Pada akhirnya, cinta merupakan pilihan setiap insan manusia. Akankah mementingkan kebahagiaan diri sendiri atau mementingkan kebahagiaan bersama, menerima segala apapun, serta maukah melibatkan diri dalam problematika orang yang kita cintai? Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang esai tentang hukum dengan tokoh filsafat, yaitu Aristoteles. Mengapa setiap orang harus memahami hukum? Karena hukum di Indonesia terjadi kesimpang siuran yang tidak pasti. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Sesuai dengan yang dituangkan dalam Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Bahwa segala sistem yang terjadi di Indonesia tidak akan pernah lepas dari hukum. Hukum merupakan suatu tindakan atau sanksi yang diberikan untuk semua orang ketika melanggar aturan atau norma yang berlaku di suatu tempat tersebut. Fungsi hukum sendiri merupakan upaya untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran wilayah itu sendiri. Arti hukum merupakan aturan atau norma yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, tindakan manusia yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan yang terjadi. Artinya, setiap warga Indonesia wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Pejabat negara, aparatur negara, hakim, rakyat maupun rakyat miskin, rakyat kaya, ketika ia bersalah, ia wajib mendapatkan hukuman. Tapi yang sering terjadi di Indonesia adalah hukum yang terlalu runcing ke bawah. Para pejabat rakyat yang memiliki uang rata-rata dipermudah oleh hukum, di mana rakyat miskin yang mengambil sendal jepit saja atau alas kaki saja bisa bermalam di dalam jeruji besi, bahkan hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sedangkan kasus para koruptor yang hingga miliaran triliunan sulit sekali diusut kasusnya. Hukum sendiri sudah dipikirkan oleh para tokoh filsafat, yang salah satunya itu Aristoteles.
Menurut Aristoteles, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan di lingkungan masyarakat yang memiliki arti setiap warga negara akan diberikan apa yang sudah menjadi haknya. Konsep milik Aristoteles dikenal sebagai teori etis. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis dan yang tidak. Dengan perkataan lain, hukum menurut teori ini bertujuan mengimplementasikan atau mewujudkan keadilan. Indonesia merupakan negara hukum, seharusnya menegakkan keadilan untuk seluruh warga negaranya. Karena hukum yang semakin baik dapat menciptakan hubungan sosial yang baik dan damai di negara sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari 3 esai yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.